bagaimana kabarnya? Pasti sehat-sehat saja. Nah, contoh mengucapkan selamat tahun baru untuk kita semua. Nah, contoh percaya bahwa di tahun 2021 anak-anak semua semangat untuk memuji, memuliakan Tuhan. Amin. Ya. Nah, kalau begitu kita akan mulai untuk kita beribadah kembali, memuji, memuliakan Tuhan. Silakan anak-anak semua duduk yang manis dan kita mau beribadah kepada Tuhan Yesus. Yuk. Anak-anak, kita memuji, memuliakan Tuhan dengan kesungguhan hati kita. Kita memuji Tuhan, Ku dicipta mulia. Tuhan menciptakan kita berharga dan istimewa. Kita berdoa, anak-anak tutup mata, lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau menciptakan aku
sesuai dengan kehendak-Mu. Aku sangat berharga di mata-Mu, maka aku terus rindu untuk menjadi penyembah Tuhan. Dan hari ini kami akan beribadah terus kepada Tuhan, dan kami berdoa kiranya Tuhan Yesus memberkati ibadah kami dari awal sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak, kita memuji Tuhan lagi dengan semangat. Contoh, ajak anak-anak semua untuk berdiri. Kita memuji Tuhan. Jalan serta Yesus selamanya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong kami, buka hati kami, pikiran kami, agar kami mengerti firman-Mu yang disampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Anak-anak, contoh akan bercerita tentang sebuah kisah yang sangat luar biasa dan sangat menarik. Nah, kira-kira ceritanya apa ya? Mau dengar? Nah, ya dong, kita harus dengar. Nah, ada sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Nah, anaknya sudah berumur 12 tahun. Pada saat itu. Nah, pas pada saat itu juga ada perayaan di suatu tempat yang sangat jauh sekali dari rumah mereka. Nah, di tempat itu pasti banyak orang dan pasti lama di sana. Nah, karena jauh, mereka mempersiapkan apa yang mereka butuhkan di jalan. Kira-kira kalau perjalanan jauh, kita bawa apa ya? Nah, bawa air minum, bawa makanan, dan juga bisa bawa jajan. Nah, itu yang mereka bawa. Kira-kira mereka naik apa ya? Apakah mereka naik mobil atau naik motor? Tidak, mereka membawa unta. Mereka naik unta karena pada saat itu tidak ada mobil, tidak ada sepeda motor. Nah, ketika mereka sampai di tempat itu namanya Yerusalem. Apa? Yerusalem. Nah, di tahun itu
ada perayaan Paskah anak-anak. Makanya keluarga ini pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Nah, pas mereka sampai, mereka merayakan Paskah itu dengan ceria, dengan meriah, dan dihadiri oleh banyak orang. Nah, setelah mereka mengikuti perayaan Paskah, tibalah saatnya mereka pulang ke rumah. Mereka pulang ke rumah tanpa disadari, ternyata anaknya tinggal di Yerusalem. Nah, orang tuanya sudah pulang. Selama 1 hari lamanya mereka berjalan. Berarti mereka sudah hampir sampai di rumah. Tetapi si anak ini tinggal di Yerusalem. Kira-kira apa yang terjadi pas orang tuanya sadar bahwa anaknya tidak ada sama mereka, tidak bersama-sama dengan mereka? Wah, orang tuanya sangat kebingungan, sangat panik. Mereka mencari di tengah orang banyak, tidak dapat. Harus bagaimana? Sudah 1 hari perjalanan mereka berjalan. Pasti sangat jauh lagi mereka balik. Kira-kira orang tuanya balik apa tidak? Nah, anak-anak, orang tua mereka balik lagi 1 hari perjalanan mencari anaknya. Setelah mereka sampai di Yerusalem, waduh, ternyata anaknya ini berada di bait Allah, berada di rumah ibadah. Kira-kira ngapain dia? Dia sedang berbincang-bincang, sedang ngobrol dengan imam-imam yang ada di dalam rumah ibadah itu. Dengan semangat, dengan sukacita, dia duduk bersama-sama dengan mereka. Kira-kira ngapain? Wah, dia menceritakan tentang kitab suci, tentang hukum Taurat. Wah, dia sangat pintar. Kira-kira dia itu siapa ya anaknya? Siapa nama anaknya? Kok dia bisa pintar? Hebat sekali. Dia bisa menceritakan tentang Taurat lebih dari para imam ini. Padahal para imam ini adalah orang-orang yang mengerti Taurat, orang-orang yang mengerti kitab suci. Tapi anak ini lebih pintar dari mereka. Kira-kira siapa namanya ya yang lebih pintar dari semua manusia? Kira-kira anak-anak tahu nggak siapa namanya? Namanya adalah nanti ya Contoh kasih tahu siapa namanya. Nah, kita lanjut ya. Pada saat orang tuanya sampai, nah orang tuanya ngomong sama dia, "Nah, kenapa kamu tinggal? Kenapa tidak bersama-sama dengan ayah dan ibu? Kamu tahu enggak? Ayah dan ibu sudah berjalan 1 hari lamanya. Balik lagi ke sini 1 hari. Berarti perjalanan yang bapak sama mama tempuh 2 hari untuk kembali cari kamu." Nah, anaknya bilang begini, "Ayah, ibu tahu enggak? Aku harus berada di rumah bapakku." Nah, kira-kira anak-anak tahu siapa namanya? Ya, betul sekali. Namanya adalah Tuhan Yesus Kristus. Nah, kira-kira dari cerita ini, dari kisah Tuhan Yesus, apa yang bisa kita dapat ya? Nah, anak-anak, berada di rumah Tuhan boleh saja menceritakan tentang kitab suci, tentang firman Tuhan, boleh saja. Tetapi ketika kita mau tinggal di suatu tempat atau kita mau pergi kemana-mana,
kita harus beritahu orang tua. Kita harus pamit kepada orang tua supaya apa? Supaya orang tua kita tidak mencari-cari, supaya orang tua kita tidak panik, supaya orang tua kita juga tidak khawatir kepada kita. Nah, jadi anak-anak harus belajar. Kemanapun pergi, kita harus memberitahu orang tua. Anak-anak, firman Tuhan tadi terdapat dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 41 sampai 52. Demikian firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami telah mendengarkan firman-Mu. Kami bersyukur punya Allah yang luar biasa. Melalui firman-Mu kami belajar untuk menjadi anak-anak yang taat pada firman-Mu, anak-anak yang taat kepada orang tua. Di mana dalam kehidupan kami setiap hari, kami bisa menjadi anak yang baik, yang patuh pada orang tua. Kemanapun kami pergi, kami selalu izin, selalu memberitahu orang tua kami, agar kami tidak membuat orang tua kami menjadi khawatir. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Nah, anak-anak, demikian ibadah kita pada hari ini. Sampai jumpa minggu depan adik-adik.